Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi. Di sini kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai memahami teori-teori politik dan negara. Sebelumnya, saya Salman Al-Farizi dengan NPM 2213032045 dan bersama saya rekan saya. Saya Bagus Putra Setiawan, NPM 2213032046. Saya Herdiansa Putra Pratama dengan NPM 22130320. Saya Leonardus Pandu dengan NPM 2213032075. Untuk materi pemahami teori-teori politik yang akan dibawakan Ari Setiawan. Untuk Ari Setiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Slide-nya, Bi. Yang pertama kita membahas tentang pengertian teori politik. Teori ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan praduga atau asumsi konsep konstruktif, definisi, dan proposisi untuk secara sistematis. Nah, teori ini menurut definisi ini terdiri dari 3 hal, yaitu pertama adalah serangkaian proposisi yang menghubungkan konsep bersama atau yang saling berhubungan. Yang kedua adalah sistematis suatu fenomena sosial dengan menentukan hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga adalah teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Mengenai teori politik akan saya bawakan. Teori politik menurut Miriam Budiarto adalah generasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam penyusunan generasi, teori selalu memakai konsep, dan konsep lahir dari pemikiran-pemikiran manusia dan bersifat abstrak, sekalipun berisi fakta-fakta yang dipakai sebagai batu loncatan. Menurut Thomas P. Jensen menjelaskan bahwa teori politik dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu teori-teori yang menuai dasar moral dan nilai yang bersifat akhlak dan menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dan yang kedua, teori politik menggambarkan adanya membahas fenomena dan fakta teori dengan tidak mempersoalkan norma dan nilai. Nah, sedangkan norma politik ini berfungsi untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Teori politik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan hubungan antara sifat hakikat dan alam semesta dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik. Yang kedua yaitu teori politik sistematis. Teori politik sistematis tidak menjelaskan asal-usul cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam program politik. Yang ketiga yaitu ideologi politik. Himpunan nilai-nilai atau ide-ide, kepercayaan, dan keyakinan suatu pandangan tentang dunia yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menentukan terhadap kejadian atau problematika politik yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Waktu dan tempat persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Saya akan membawakan tentang perkembangan teori politik. Terdapat 3 periode dalam perkembangan teori politik. Yang pertama, Yunani kuno. Orang Yunani kuno dianggap sangat menyadari dampak ilmu politik. Dan ilmuwan politik pada saat itu tidak hanya membahas studi politik terbatas, tetapi juga negara. Contohnya seperti karya Plato itu. Ya, ini tentang Republik yang berisikan tentang kajian tentang kaidah umum kehidupan mengenai pembagian kerja, pendidikan, kelas, hak milik, dan keluarga. Kemudian ada juga Aristoteles, namun pendapatnya ini justru mengkaji ilmu politik dengan deskripsi dan sejarah.
Aristoteles ini menyadari bahwa kejadian-kejadian politik merupakan hasil dari adanya tekanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, abad pertengahan atau Kekaisaran Romawi atau Renaissance. Berbeda dengan bangsa Yunani kuno, bangsa Romawi lebih mengutamakan teori hukum daripada teori politik. Kemudian zaman modern, banyak pendekatan teori politik telah muncul selama 3 dekade terakhir. Setidaknya ada 2 kecenderungan di antara kelompok besar ilmuwan politik. Di antaranya ada banyak pendekatan seperti dari sekitar banyak pendekatan seperti politik. Yang pertama itu kelompok ilmuwan politik yang mendekatkan perhatian pada fenomena legal dan kelembagaan. Kedua, kumpulan ilmuwan politik yang sangat tertarik dengan studi mengenai pelaku dan proses politik. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi yang keempat. Terima kasih kepada Bagus. Dan selanjutnya mengenai kontribusi ilmuwan dalam perkembangan teori politik yang akan dibawakan oleh Herbie. Kepada Herbie dipersilakan. Terima kasih, Bapak. Saya akan menyampaikan kontribusi ilmuwan dalam pengembangan teori politik. Jadi dalam teori politik itu tidak hanya masyarakat yang berperan, tapi juga ilmuwan. Pada zaman klasik, ada beberapa ilmuwan yang berkontribusi dalam perkembangan teori politik. Yang pertama adalah Plato. Dia menciptakan sebuah karya yang berjudul Republik, yang menjadi awal pandangan tentang kekuasaan negara yang harmonis. Plato menyatakan bahwa masyarakat yang ideal dan sejahtera akan terwujud jika pemimpinnya adil dan bijaksana. Begitu juga sebaliknya, jika pemimpinnya tidak bijaksana, maka masyarakatnya akan sengsara. Lalu teori dari Aristoteles. Aristoteles menciptakan sebuah buku yang berjudul Politik dengan kata-kata bahwa secara ilmiah manusia adalah makhluk yang berpolitik. Kenapa? Karena hakikatnya jika manusia berinteraksi satu sama lain menjalani kehidupan, maka mereka tidak lepas dari yang namanya politik. Jadi menurut Aristoteles ini, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Karena manusia itu pasti berhubungan dengan manusia yang lain. Gak bisa seseorang ngomong, aku gak mau yang namanya berpolitik. Gak bisa, karena manusia itu harus berpolitik, mau gak mau. Politik itu harus dari, bukan dari. Lalu pada zaman pencerahan, dipelopori oleh Thomas Hobbes, mengatakan bahwa manusia satu menjadi lawan untuk manusia lainnya, sehingga memunculkan sifat manusia yang bersaing dan membela diri, sehingga manusia mau tidak mau harus berpolitik agar dapat bersaing dan membela dirinya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Bapak. Selanjutnya yaitu pengertian negara yang akan dibawakan oleh Saudara Pandu. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari negara. Bisa kita lihat di sini hakikat dari negara adalah wilayah di muka bumi yang otoritas politik, ekonomi, sosial dan budayanya diawasi oleh pemerintah daerah. Dan negara adalah organisasi sosial yang menonjol dari jenis organisasi lain dalam beberapa hal, terutama karena otoritas negara untuk menjatuhkan hukuman. Jadi di sini bisa dibilang pengertian dari negara ini bisa digambarkan negara ini adalah wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintahan yang sah. Baik, mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator. Dan selanjutnya materi mengenai asal-usul, bentuk, dan fungsi negara yang akan dibawa oleh Adelia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul negara dapat dilihat dari berikut ini. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan artinya suatu negara dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta terjadi karena kehendak Tuhan. Lalu yang kedua ada teori kekuasaan.
Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan akan menaklukkan yang lemah, dan kekuasaan berasal dari mereka yang paling kuat dan berkuasa. Yang ketiga, ada teori penaklukan. Artinya, negara timbul karena serombongan manusia yang menundukkan rombongan manusia yang lain berdasarkan pemberontakan, proklamasi, peleburan, atau penguasaan. Yang keempat, yaitu ada teori perjanjian masyarakat. Artinya, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula hidup sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Yang kelima, ada teori hukum alam. Artinya, negara terbentuk dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Artinya, negara terbentuk karena adanya penekanan pada hukum alam atau hukum yang abadi. Yang keenam, ada teori filosofis. Artinya, negara timbul berdasarkan renungan-renungan filosofis yang diyakini memang sudah ada dan selayaknya ada. Dan yang terakhir yaitu ada teori historis. Artinya, lembaga kenegaraan tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan situasi dan kondisi, ruang dan waktu manusia. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Menambahkan sebenarnya John Locke. Baiklah, saya akan menambahkan dari Adel tadi, melanjutkan dari materi Adel, yaitu dengan syarat berdirinya sebuah negara. Belum, pindah lagi slide-nya. Syarat berdirinya sebuah negara ada beberapa. Yang pertama adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Artinya sepenuhnya pemerintahan dan masyarakat itu harus saling support satu sama lain, dan adanya wilayah. Ketika kita tidak mempunyai wilayah, itu tidak bisa dibilang sebagai berdirinya sebuah negara, karena adanya wilayah itu adalah salah satu utama yang membentuk suatu negara tersebut. Adanya warga negara. Nah, warga negara ini cukup relevan bagi untuk suatu negara karena harus ada yang namanya pemilihan. Kalau tidak ada warga negara, bagaimana negara tersebut berdiri? Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Artinya syarat berdirinya sebuah negara itu adanya dari pengakuan dari negara lain. Ketika tidak ada pengakuan dari negara lain, suatu negara tersebut tidak akan bisa berdiri dan tidak akan adanya negara tersebut. Contohnya seperti kita ini, Indonesia ini, kita mempunyai adanya pengakuan dari negara lain seperti dari Amerika, terus Inggris, dan lain-lain. Dan saya akan meneruskan materi itu ke Pandu, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Saudara Pandu, melanjutkan materi. Baik, terima kasih Saudara Ari dari penjelasannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari suatu negara dalam hal yang pertama, yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi di sini fungsi kemakmuran dan kesejahteraan ini negara akan dapat memiliki fungsi untuk mengatur segala kegiatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lalu yang kedua, yaitu fungsi keadilan. Nah, fungsi keadilan di sini, ini negara akan wajib memiliki penegak hukum atau badan peradilan yang dapat bertindak tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, baik itu di kalangan atas ataupun kalangan bawah. Jadi tidak memandang itu dari kalangan manapun.
Lalu yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan. Jadi di sini fungsi pertahanan, di sini negara akan memiliki pertahanan atau keamanan negara yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan baik internal maupun eksternal, seperti adanya konflik antar masyarakat hingga terjadinya kerusuhan yang memungkinkan dapat memecah belah kesatuan negara. Lalu yang terakhir yaitu fungsi keamanan dan ketertiban. Di sini keamanan dan ketertiban bertujuan bersama-sama untuk mencegah bentrok dalam masyarakat yang dapat dikatakan sebagai pemerintah ini melakukan pengaturan pada kehidupan masyarakat untuk membangun ketertiban dan di lingkungan dan menjaga di lingkungan itu agar terjadi kesejahteraan ataupun kedamaian di masyarakat agar tidak terjadi bentrok atau pertikaian antar warga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah fungsi negara yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan menurut pendapat John Locke sebagai berikut. Yang pertama, fungsi eksekutif. Artinya yaitu negara adalah pembuat sekaligus pelaksana dari peraturan atau undang-undang. Yang kedua yaitu fungsi legislatif. Artinya negara mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga fungsi federatif, yaitu yang berkaitan tentang urusan luar negeri seperti perdamaian dan perperangan. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih kepada Bagus. Untuk materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Febri Hana. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan negara, menyampaikan apa aja tujuan negara tersebut. Menurut teori Niccolo Machiavelli, tentang tujuan negara adalah untuk mengelola kekuasaan guna mencapai kemakmuran. Jadi, masyarakat merupakan pelaku utama kegiatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Maka dari itu, peran masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di dalam negara. Tujuan negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerahnya. Artinya apa? Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan komponen seluruh bangsa Indonesia. Dimulai dari rakyat, melestarikan sumber daya alam, dan nilai-nilai negara Indonesia. Yang kedua, tujuan kedua Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan umum mencakup lebih dari sekedar kesejahteraan material, ekonomi. Namun, kesejahteraan mental dan fisik juga diperhatikan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, dalam hal ini, Indonesia ingin memastikan setiap negaranya terdidik dan memiliki kehidupan yang layak. Dan yang terakhir, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kemerdekaan. Artinya, tidak hanya bangsa Indonesia yang menginginkan terciptanya ketertiban dunia, akan tetapi bangsa lain ingin jika negaranya hidup dengan damai, saling berdampingan. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, tidak luput dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan negara. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian merupakan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang
masih kurang cukup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Kepada Yosia, silakan dengan memperkenalkan nama dan NPM. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Izin perkenalkan diri, nama Yosia Agustan Parlen Manurung dengan NPM 2213032055. Pertanyaan saya singkat saja, mengapa sebuah kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Uraikan bagaimana pendapat kelompok Anda. Terima kasih kepada Yosia, dan jawabannya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yosia. Tadi, mengapa sebuah kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Uraikan bagaimana pendapat kelompok Anda, ya kan? Jadi kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan. How to get the power. Jadi ya, ketika kita membicarakan politik, maka sebenarnya kita itu membicarakan suatu strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Nah, apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi kekuasaan dalam politik artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi mungkin seperti itu aja jawaban dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan dan menyanyi. Karena waktu tersisa hingga 10 menit lagi, kita lanjut ke penanya kedua. Dipersilakan kepada Cynthia Sari. Izin Oke, terima kasih. dari MPM 322. Pertanyaannya, menurut pendapat kalian, bagaimana hubungan antara politik dengan pendidikan? Tadi apa tuh hubungan antara pendidikan dan politik ya? Hubungan pendidikan dan politik itu sangat erat, selalu berhubung, sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya, sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya sudah ada sejak SD atau SMP atau SMA, bahkan perkuliahan. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas, seperti itu, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup seperti itu saja. Dan untuk penanya terakhir, kami persilakan kepada Elsa. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyiapkan, tadi kan sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih hubungan hukum dengan politik itu sendiri? Saya jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Aura Sapana. Jadi, hukum dan politik tentunya saling berhubungan, karena baik hukum dan politik keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kesepakatan masyarakat yang dicapai melalui proses konstitusional merupakan salah satu penerapan ketika hukum berada di atas politik. Sementara politik sangat mempengaruhi hukum karena hukum adalah keputusan-keputusan politik.
Kepada Elsa, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, baik. Terima kasih. Baiklah, kepada semua penanya saya ucapkan terima kasih. Untuk kesimpulan kami berikan kepada pendengar akan kami pilih secara acak. Kami persilakan kepada Nathanael Sitinjak. Baiklah, terima kasih. Jadi singkat saja ya teman-teman, kesimpulan dari materi kita. Jadi politik ini kan seperti 3 orang teman kita yang bertanya, ada hubungannya dengan kekuasaan, ada hubungannya dengan hukum, dan ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi politik itu terlibat dalam segala aspek kehidupan. Nah, singkat saja, jadi politik itu mempunyai hakikat, yaitu suatu upaya untuk mempertahankan atau melangsungkan kehidupan manusia tersebut, karena politik itu terlibat dalam segala aspek kehidupan di dalam diri manusia. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nathan, kesimpulan yang cukup bagus. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan, kami ucapkan minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.